Selamat datang kembali. Hari ini kita lanjut pembahasan buku Daniel Goleman soal kecerdasan emosional. Kita masuk bab 14 nih. Betul, bab yang judulnya provokatif ya, temperamen bukanlah takdir. Iya, menarik banget. Jadi, pertanyaan kuncinya kan, apakah sifat bawaan kita, temperamen emosional kita itu, ya udah gitu aja, nggak bisa diubah. Misalnya anak pemalu, apa pasti selamanya pemalu? Atau bisa jadi lebih pede? Nah, ini yang mau kita gali lebih dalam. Iya. Ini soal perdebatan klasik ya, nature versus nurture. Seberapa besar sih warisan genetik kita nentuin suasana hati kita sehari-hari? Dan apakah pengalaman hidup itu beneran bisa katakanlah mengatur ulang setelan bawaan itu? Temperamen kan kayak, apa ya, titik settle emosi kita gitu. Tepat. Jadi misi kita kali ini yaitu ngebongkar gimana sih sifat bawaan sama pengalaman itu saling terkait ngebentuk diri Anda. Dan yang penting, seberapa jauh kita bisa ngubahnya. Oke, kita mulai dari dasar dulu deh. Apa sih sebenarnya temperamen itu? Gampangnya gini, Goleman bilang itu suasana hati dasar kita. Kayak kecenderungan biologis yang udah kelihatan dari lahir. Ada bayi yang anteng aja, ada yang gampang rewel, gampang kaget, nah itu dasarnya. Oh, jadi kayak fondasi emosional awal gitu ya. Dipengaruhi genetik, ada yang cenderung lebih gampang takut, ada yang ceria, ada yang melankolis gitu. Betul sekali, itu fondasinya. Nah ngomongin dasar biologis, ada penelitian menarik nih. Ah iya, dari Jerome Kagan itu kan, soal bayi pemalu sama bayi pemberani. Itu penting kayaknya buat ngebuktiin ada dasar biologisnya. Gimana tuh temuannya? Iya, studinya Kagen ini bagus banget. Buat ngasih gambaran, dia nemuin bayi-bayi yang dikategorikan pemalu atau terhambat, itu nunjukin respons fisiologis yang beda. Misalnya, detak jantung mereka tuh lebih cepat pas ketemu hal baru atau orang asing, terus sistem saraf simpatiknya lebih gampang aktif. Wah, jadi secara fisik emang beda ya reaksinya? Kayak lebih siaga gitu? Seolah-olah sistem saraf mereka tuh lebih reaktif, bahkan sama stresor yang ringan aja. Hal baru tuh kayak langsung dianggap potensi ancaman. Ini nunjukin ada dasar biologisnya. Dan kalau dilihat jangka panjang, individu yang dari kecil pemalu, ini cenderung lebih gampang cemas, lebih banyak khawatir, dan ya rentan sama masalah terkait stres. Menarik. Jadi emang ada bukti biologisnya. Tapi kalau kita berhenti di situ aja, kesannya agak pesimis ya, kayak udah ditakdirin gitu. Untungnya, Goleman nekanin banget, ini bukan akhir cerita. Temperamen itu bukan takdir. Nah, gimana caranya pengalaman bisa masuk dan ngubah ini? Nah ini dia bagian paling menarik dan pentingnya. Otak kita itu ternyata luar biasa plastis, lentur banget. Jadi temperamen bawaan itu bukan vonis mati. Kagan sendiri nemuin kok, dari bayi-bayi yang awalnya pemalu banget itu, sekitar sepertiganya jadi lebih terbuka, lebih sosial, nggak sepemalu dulu pas mereka masuk TK. Wow, sepertiga ya? Itu lumayan banyak loh. Berarti pengalaman beneran bisa ngebentuk ulang jalur di otak mereka ya? Betul, secara harfiah. Pengalaman itu memahat ulang sirkuit-sirkuit emosi di otak. Tapi kalau sepertiga berubah, berarti 2/3-nya lagi mungkin masih nunjukin sifat pemalunya ya? Kira-kira apa nih yang bikin beda? Pengalaman kayak gimana yang ngebantu si sepertiga ini berubah? Nah, disinilah peran pengasuhan jadi penting banget. Krusial malah. Orang tua yang dengan lembut ya, ingat dengan lembut, ngedorong anak pemalu buat nyoba hadepin situasi baru yang mungkin bikin dia agak nggak nyaman. Dikit-dikit gitu ya, bukan langsung diceburin. Iya, pelan-pelan. Bukan malah ngelindungin terus-terusan dari semua tantangan. Justru cara ngedorong lembut ini yang ngebantu anak ngebangun keberanian. Mereka jadi dapat kesempatan buat belajar. Oh, ternyata aku bisa kok ngadepin ini. Ketakutannya jadi berkurang. Ini kayak ngelatih sirkuit emosi mereka. Plus, kemampuan sosial lain kayak empati, kerjasama, itu juga ngebantu. Oke. Jadi pola asuh yang suportif tapi juga ngasih tantangan bertahap itu bisa jadi faktor pembedanya ya. Ini berarti pengalaman itu beneran ngubah otak secara fisik dong, bukan cuma kiasan. Beneran, bukan kiasan sama sekali. Goleman nunjukin banyak bukti ilmiah soal ini. Ingat nggak penelitian klasik Hubel dan Wiesel soal periode kritis perkembangan visual pada kucing? Pengalaman visual di awal kehidupan itu secara fisik ngebentuk koneksi saraf dari mata ke otak. Itu bukti plastisitas otak hewan. Oh iya, yang soal mata ditutup sebelah itu ya? Betul. Nah, prinsip serupa berlaku di manusia.
Bahkan pada orang dewasa loh, ada penelitian yang nunjukin terapi perilaku buat penderita OCD itu bisa ngubah aktivitas di bagian otak tertentu. Namanya nucleus caudatus. Efeknya mirip sama obat kayak Prozac. Ini bukti kuat banget kalau pengalaman, bahkan terapi, bisa memprogram ulang cara kerja otak kita. Luar biasa sih ini. Artinya, kebiasaan emosi kita, respons kita, itu sebenarnya terukir di sirkuit saraf kita, lewat pengalaman. Tapi ukiran itu bisa diubah, bisa ditambah ukiran baru lagi. Nah, ini nyambung ke pentingnya masa kanak-kanak. Kenapa sih periode ini dibilang krusial banget? Gini, otak manusia itu butuh waktu paling lama dibanding mamalia lain buat mateng sepenuhnya. Terutama bagian depan, lobus frontal. Itu pusatnya kendali diri emosional, pusat pemahaman, bikin keputusan bijak. Perkembangannya ini terus jalan sampai akhir remaja, bisa sampai usia 16, 18, bahkan awal 20-an. Wah, lama juga ya? Iya. Nah, selama periode panjang ini, otak tuh ibarat spons, gampang banget dibentuk oleh pengalaman. Kebiasaan-kebiasaan emosional yang kita ulang-ulang terus di masa ini, itu bakal ngebentuk sirkuit saraf yang relatif menetap nantinya. Makanya, ini disebut jendela peluang emas buat ngebangun fondasi kecerdasan emosional. Pengalaman positif, ya bangun fondasi kuat. Sebaliknya, pengalaman negatif kayak penelantaran atau kekerasan bisa ninggalin bekas luka emosional yang dalam. Pantesan ya, kebiasaan atau reaksi emosi yang terbentuk waktu kecil atau remaja, itu rasanya nempel banget. Karena emang otaknya lagi masa-masa pencetakan. Terus, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin sekarang? Mungkin ada yang ngerasa, saya emang dasarnya pemalu, atau saya emang gampang cemas dari dulu. Gimana dong? Nah, kabar baiknya justru di sini. Memahami soal plastisitas otak ini ngasih kita harapan dan kekuatan. Pembelajaran emosional itu proses seumur hidup. Meskipun benar, pengalaman awal itu penting banget, tapi pintu perubahan itu nggak pernah benar-benar ketutup. Lewat usaha yang sadar, nyari pengalaman baru yang positif, terus dilatih, Anda itu sebenarnya bisa loh ngelatih ulang respon emosional Anda. Nggak gampang, tapi mungkin. Jadi kesimpulannya nih ya, genetik mungkin ngasih kita nada dasar temperamen. Tapi pengalaman lah, terutama di masa pertumbuhan otak yang pesat itu, yang jadi aransemen akhirnya. Jelas banget, temperamen itu bukan takdir yang kaku dan gak bisa diubah. Intinya itu, kelenturan otak kita yang luar biasa, dan potensi kita buat terus belajar, terus ngebentuk ulang respon emosi kita sepanjang hidup. Ini pesan yang memberdayakan banget menurut saya. Oke, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Ada nggak sih satu aspek temperamen Anda yang selama ini Anda anggap ya udah begini dari sananya, kayaknya mustahil diubah? Nah, dengan pemahaman baru ini bahwa otak kita bisa dibentuk ulang oleh pengalaman, coba pikirin deh, langkah kecil apa sekecil apapun yang bisa Anda coba mulai minggu ini, untuk secara lembut mulai menantang atau melatih ulang pola itu. Coba direnungkan ya.